Alah suwi banget ini Pak suwi banget Pak. Rasanya apalagi kalau khutbah Jumat itu luar biasa kan ngantuknya itu. Wah, yang akhwat nggak tahu rasanya. Ya. Coba, kalau sudah kita khutbah Jumat terus kemudian sudah mata kita sudah ngek, itu udah nggak bisa dilawan. Udah pasrah aja ya. Coba, emang gimana? Kan hadisnya apa? Rasul bilang kalau misalnya ngantuk saat khutbah, pindah. Ya kan? Bukan pindah ke kasur, bukan. Pindah duduk. Tapi di zaman Rasul, ini perlu diketahui, di zaman Rasul itu kalau mau sholat Jumat kita nggak jadi bersoft-soft begini duduknya masih di situ, jauh-jauh karena memang kan saat itu sedikit orangnya kan, nggak sebanyak sekarang. Ya sekarang kan kalau sholat Jumat sudah penuh, full gitu kan. Nah kalau zaman dulu enggak, jadi kalau misalnya kita ngantuk masih bisa kita jalan kita pindah, gitu. Itu masih mungkin dan sangat diperbolehkan untuk menegur khotib. Ini perlu, ini nggak dilarang loh, negur khotib, ya. Yang nggak boleh itu ngobrol sama temen. Nah kalau misalnya khotibnya lama terus ngerasani khotibnya, ya itu batal jumatannya. Tapi kalau misalnya kita negur khotib, terus kita berdiri, Ustadz kelamaan ini, itu boleh. Pertanyaannya ono sing mani apa ora gitu. Ustadz kelamaan ini, mesti kan, aduh, itu kan pasti. pada ngeliatin kan masa itu kan pasti izin gitu. Wani izin ya wani mati gitu. Ya, apa-apa nih berani-beraninya gitu. Kayak saya paling sering banget ya kalau di masjid-masjid di kota ini rata-rata di mimbarnya sudah ditulis afwan. Wah, mohon maaf, nyuwun pangapunten. 15 menit khutbahnya dan sunnahnya membaca surat begini-begini. Ustadz diajarin ini. Tapi memang gitu, karena kan banyak orang kerja di sini kan memang bijak juga sih. Ya, memang nggak boleh lama-lama karena sunahnya khutbah itu sebentar dan sholatnya yang lama. Oh, kalau di sini khutbahnya lama, sholatnya lama ya. Oh, Jawa Karian itu yang paling tegas ya. Ada khotib lebih dari 20 menit coret dia. Pokoknya nggak usah dijadwalin lagi dia gitu. Itu Jawa Karian yang bisa begitu. Yang lain belum ya. Nah saya balik lagi ke perang Badar, ini malah ke Jumatan ya. Jadi perang Badar itu kemudian mereka ngantuk dan tertidur semuanya, tertidur semua. Dan ini tidak terjadi pada pasukan musuh. Ini musuh itu nggak tidur karena mereka ya namanya perang, berjaga, takut diserang dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka orang-orang muslim ini tidur karena udah nggak tahan lagi, ini ngantuk banget, capek dan cakung ya, cuaca mendukung. Gitu kan? Cakung panas ya, Jakarta Timur. Jadi cuaca sangat mendukung untuk tidur. Tuh, akhirnya mereka tertidur. Dan setelah itu karena hujan gerimis maka tanah enak diinjak. Ya, siapa yang tinggalnya di padang pasir pasti tahu rasanya. Ya. Tinggalnya di padang pasir siapa sini? Ayo, sini padang pasir di mana sih? Parangkusumo. Oh, ada nggak ini? Nggak ada ya. Nitian padang pasir kok ini. Jadi kalau tinggal di padang pasir, padang murah. Padang murah. Ya besok gantilah Sogo Macan sama padang murah lah. Ya. Jadi kalau pasir, kalau tanah berpasir atau memang padang pasir ya, itu kalau misalnya dia kering susah diinjak, ya kan? Kalau kita nginjak pasti amblas. Tapi kalau dia basah jadinya becek, nggak enak untuk diinjak, nempel. Pasti nempel tuh di sendal, di sepatu gitu kan. Tapi kalau misalnya hujan gerimis, ya airnya tidak terlalu banyak, dia akan membuat pasir itu padat. Nah, jadi padat pasir tuh sangat mudah untuk diinjak. Jadi ketika umat Islam bangun saat itu, wah ini keadaannya sudah sangat enak, sudah bangun tidur gitu ya. Terus nggak mandi, terus ini pasirnya sudah enak diinjak gitu ya, kemudian mereka sudah punya kesempatan yang sangat baik untuk melakukan peperangan. Nah 300 sekian melawan 1000 orang, ini sangat timpang peperangan ini. Nah strategi yang dilakukan saat itu adalah karena biasanya orang-orang Arab itu kalau perang gimana? Orang-orang Arab itu kalau perang gini, satu nyerang, maju, kemudian mundur.
Satu nyerang, maju, kemudian mundur, begitu terus. Sampai kemudian tersisa sedikit dan kemudian disitulah mereka bunuh-bunuhan, betul-betulan. Enggak, jadi satu rombongan maju, terus mundur, maju, terus mundur, terus mundur. Ini adat istiadat orang Arab dalam berperang. Tapi kemudian waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk duduk. Jadi ketika berhadapan itu orang-orang Quraisy bingung loh. Ini ngapain pada duduk ini? Kan biasanya perang kita berdiri, ini ngapain pada duduk? Nah, ada satu orang itu yang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pertama yang perang dan mati dan masuk neraka. Tolong jangan dijadikan teladan ya ini ya. Dia perang ya, mati dan masuk neraka. Ini orang pertama namanya Al-Aswad. Apa kata Al-Aswad? Dia maju terus bilang sama orang-orang pasukannya Nabi. Hei, kalian semua ada nggak yang berani ngelawan saya? Saya berjanji akan minum sumur di belakang kalian, kan di belakang sumur ada sumurnya kan? Karena sumur Badar itu, ya maka perang Badar itu karena sumur Badar itu. Di belakangnya umat Islam ini ada sumur. Dan dia apa? Sesumbar dia mengatakan, siapa yang berani melawan saya akan memenangkan peperangan dan meminum air dari sumur itu. Wow, jago, ya kan? Ini disangkanya umat Islam takut, 300 orang, gitu kan? Dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya kemudian siapa yang muncul duluan? Hamzah, ya kan, dia muncul. Saya. Terus, oke, kita berantem, ya kan? Gak lama. Jadi mainnya pedang, karena Hamzah ini kan jagonya panah. Dia tahu. Al-Aswad ini tahu bahwa Hamzah ini jagonya panah, bukan jago pedang. Dia bisa main pedang Hamzah, cuma nggak semahir main panah. Dan Hamzah juga tahu Al-Aswad ini kelakuannya selama di Makkah ngapain. Nggak diceritain di sirah itu apa, cuma yang jelas Hamzah tahu sekali orang ini kerjaannya ngapain. Akhirnya kemudian Hamzah maju dan menyerahkan diri untuk melawan dia. Ya udah dipersilakan aja, ini pada nonton ini. Terus Hamzah menggunakan pedangnya, tidak menggunakan panah. Belum lama bertarung, kemudian ternyata si Al-Aswad ini kalah dan jatuh. Apa yang dilakukan oleh Hamzah? Hamzah memotong kedua betisnya, cepret, putus kakinya, darahnya mengucur sangat deras. Ya namanya putus kakinya. Ya, pernah nggak pernah kan? Kakinya diputusin. Nah, tidak punya kaki. Terus kemudian kata Al-Aswad itu, Hamzah, bunuh saja aku sudah nggak lama lagi gitu ya. Kata Hamzah, enggak mau. Apa yang dilakukan oleh Al-Aswad? Dia merangkak menuju sumur dan dibiarkan oleh kaum muslimin saat itu. Dia merangkak tanpa ada kaki karena dia apa? Laki-laki Arab itu sangat aib kalau tidak menepati janjinya. Maka dia merangkak menuju sumur untuk meminum air dari sumur itu. Dibiarkan oleh kaum muslimin dan Hamzah. Ketika sudah dekat sumur, dibunuh sama Hamzah. Ya, jadi ketika sudah mendekati sumur mau minum, dibunuh sama Hamzah. Jadi biar nggak menepati janjinya. Jadi memang nggak dibunuh sama Hamzah sengaja, biar dia merasakan pahitnya hidup gitu kan. Ya, sampai mau mati, ini udah merangkak dekat sumur malah ditebas, meninggal. Ya, nah ini yang terjadi. Nah saat itu kemudian ketika peperangan terjadi, ini kan gitu, duel dulu terus baru perang secara terbuka. Perang terjadi, yang dilakukan adalah kaum muslimin saat itu mencari siapa pemegang bendera musuh. Karena memang cara perangnya adalah sebanyak apapun pasukan, kalau bendera musuh kalau benderanya jatuh, bendera pasukannya jatuh, maka kalah. Walaupun pasukannya masih ada 100.000, kalau benderanya jatuh kalah. Tapi sedikit apapun pasukannya, kalau benderanya masih berdiri, meskipun tinggal dia, itu perang nggak boleh berakhir. Makanya nanti ada kisah ya tentang Ja'far bin Abu Thalib yang sampai memegang bendera itu dengan sisa tangannya, ya kan, dikepit gitu ya, dengan sisa tangannya sudah putus dua-duanya, dengan sisa tangannya dia memegang bendera sampai tetap bendera itu berdiri. Ya pada akhirnya dia wafat, dia gugur di perang itu, di perang Mu'tah. Nah, yang dilakukan oleh
pasukannya Nabi saat itu adalah mencari siapa pemegang bendera. Nah, pemegang bendera itu kalau nggak salah masih satu kerabat gitu. Jadi siapa sudah ada penggantinya. Kalau ini mati diganti. Nah, saat itu ada sekitar 13 pemegang bendera. Maksudnya satu digugurkan, kemudian dipegang oleh satu lagi, terus sampai 12. Sampai 12 orang. Nah, di situ Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bersatu orang, ya, di dalam peperangan maksudnya, tidak akan bersatu ahli surga dengan ahli neraka. Maksudnya apa? Yang dibunuh di medan itu, yang melawan Islam itu pasti masuk neraka, dan yang membunuh pasti masuk surga. Jadi sudah pasti dijamin di perang itu, yang membunuh pasti masuk surga, dan yang dibunuh pasti masuk neraka. Nah, Rasul bersabda seperti itu, maka termotivasilah orang-orang seperti Hamzah ini. Ya. Ketika itu Hamzah membunuh 9 pemegang bendera. Jadi dia bunuh, cepret, mati, diangkat lagi, dia bunuh lagi, diangkat lagi, dia bunuh lagi sampai 9 orang. Satunya yang membunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian satu lagi dibunuh oleh Asim. Satu lagi dibunuh oleh siapa ya? Zubair atau saya juga lupa. Pokoknya intinya 3 orang itu cuma membunuh 1. Hamzah membunuh 9 orang dibunuh oleh Hamzah. Nah, barulah kemudian ternyata setelah semuanya sudah gugur semua itu pemegang bendera, ada satu lagi pemegang bendera itu dari kalangan budak, ya, dari orang-orang Quraisy yang mengambil bendera itu. Dia nggak punya kepentingan sebetulnya, tapi dia yang mendirikan bendera itu dan kemudian melihat, oh, benderanya masih berdiri, gitu ya. Akhirnya dikejar oleh Asim dan dibunuh oleh Asim. Nah, ini yang akhirnya berarti pemegang bendera 13 pemegang bendera Quraisy itu dibunuh semua, dan 2 tadi oleh Asim. Tapi gara-gara itulah kemudian orang-orang Quraisy menyangka bahwa yang membunuh semuanya adalah Asim. Sampai ada orang orang Quraisy yang mengatakan, siapa yang bisa membunuh Asim, yang mengejar Asim dan membunuhnya, akan saya berikan dan memberikan kepada saya kepalanya Asim, kepalanya akan saya kerok otaknya dan saya isi dengan emas, dan yang membunuh akan mendapatkan emas sebanyak isi kepalanya itu. Tidak berhasil sih ya sayang sekali ya, kasihan juga orang-orang Quraisy ini ya, udah banyak kalah lagi, ini kan lucu. Nah, ini banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal di perang Badar. Dan betul kita bisa menyimpulkan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah orang yang memberikan peran atau sumbangsih yang sangat besar di perang Badar. Dan di perang Badar juga, perang Badar Kubra itu mereka itu ya kehilangan banyak tokoh di kalangan kaum Quraisy. Nah, ini adalah sumbangsih besar dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan juga di situ ya, waktu perang Badar itu ya, saya lupa tadi ya, ini agak kelewat, cuma nggak apa-apa ya, karena ada rekaman yang nanti bisa tonton lagi. Jadi ketika duel itu juga mempertemukan antara, jadi ceritanya waktu itu 3 orang lawan 3 orang. Nah, 3 orang saat itu ketika sudah dibunuh tadi si siapa tuh? Si culun tadi, Al-Aswad tadi, ya. Ya culun lah, baru berantem langsung mati kok, gimana? Betisnya udah nggak ada lagi dua-duanya gitu kan. Nah, AFK. Jadi noob banget, noob ya. Kalau zaman saya main CS dulu, zaman SD dulu, chicken gitu ya. Mainnya pakai AWP. Ini ketahuan nih, saya tua berarti. Nah, itu akhirnya ditantang. Ada 3 orang, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan satu lagi Walid bin Utbah. Ini anaknya Utbah. Syaibah sama Utbah ini ada kakak, Utbah dengan Walid ini anak dan ayah. Nah, mereka bertiga itu semuanya pakai baju zirah, semuanya tertutup dari kepala sampai kaki, itu yang kelihatan cuma matanya. Bayangkan, ini sudah sangat siap untuk berperang. Mereka pakai baju besi, pakai baju zirah yang betul-betul tidak bisa ditembus, katanya, ya. Terus kemudian, ayo sekarang siapa dari kalangan kalian yang berani untuk menantang kami, gitu. 3 orang. Akhirnya yang berdiri waktu itu 3, ya.
Auf bin Harith, kemudian Muawid bin Harith. Auf bin Harith dan Muawid bin Harith ini orang-orang muhajirin yang masih sangat muda, usianya itu masih sekitar 15-an tahun, tapi berhasil membunuh Abu Jahal. Nah, usia 15 tahun kalian bunuh apa? Nyamuk aja susah, ya kan? Berhasil membunuh. Ini masih anak-anak ini, kaum muhajirin. Satu lagi adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, mereka semua berdiri. Ketika mereka semua berdiri, Utbah dan kawan-kawan ini mengatakan, Muhammad, ini siapa ini? Kita nggak kenal ini siapa ini. Kami maunya melawan orang-orang dari kaum kami sendiri. Mana orang-orang kami? Mana kerabat kami? Orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah. Akhirnya semua disuruh duduk sama Rasul. Ya, duduk. Ngalah aja ngalah. Ya, semua mereka duduk bertiga itu orang Muhajirin, orang Madinah. Disuruhlah berdiri siapa? Ali bin Abi Thalib. Satu lagi, pertama Ubaidah. Ya, pertama Ubaidah dipanggil. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian yang ketiga dipanggil Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhum jami'an. Nah, tiga-tiganya kemudian dipanggil. Ubaidah melawan Utbah, lalu Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan satu lagi Ali bin Abi Thalib itu melawan Walid bin Utbah. Hamzah melawan Syaibah itu nggak lama, ya, diserang sebentar, dia ngindar, kemudian ditusuk, selesai, mati Syaibah. Nggak ada apa-apanya ya Quraisy ini ya. Terus kemudian Utbah juga tidak lama, Walid bin Utbah ini nggak lama juga melawan Ali bin Abi Thalib lagi kan. Ini memang kerjanya begitu, senengnya perang, sampai kemudian pengen dinamain Abul Harb, bapaknya perang, gitu kan. Sampai dilarang sama Rasul, itu nggak boleh punya anak dinamain Perang atau Pahit, ya, nggak boleh dinamain seperti itu, gitu. Nah, satu lagi Ubaidah ini ternyata kesulitan melawan Utbah. Ketika dia kesulitan melawan Utbah, keduanya jatuh dan terluka. Akhirnya Hamzah dan Ali berinisiatif untuk menyelamatkan Ubaidah, dan dibawa lagi, dibopong sampai ke pasukan Muslim. Dan ketika Utbah sedang lengah, dibunuhlah oleh Hamzah. Maka Hamzah membunuh 2 orang di situ, ya, Utbah dan Syaibah. Kakak adik dibunuh sama Hamzah sendiri. Luar biasa Hamzah ini ya. Semuanya dilawan sama dia. Dan ini adalah mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman yang rada temperamental gitu. Ya. Kalau senang marah itu ya marahnya mbok dialihkan kepada marah yang lain ya. Jangan sedikit-sedikit marah gitu kan, sedikit-sedikit marah. Marahnya coba dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, ya. Nah, jadi Hamzah ini sudah membunuh banyak sekali orang. Nah, ini yang kemudian membawa luka. Ketika sudah selesai perang Badar dan kemenangan yang sangat gemilang di pihak kaum muslimin, ini kemudian Rasulullah kan bersabda bahwa siapapun yang ikut perang Badar ini dosanya diampuni dari hari ini sampai nanti dia meninggal, sampai mereka wafat. Nah, ini tidak lama kemudian kan terjadi perang Uhud. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan ya. Tidak lama kemudian terjadi perang Uhud. Di perang Uhud inilah yang banyak sekali gonjang-ganjing. Karena apa? Karena sudah banyak umat Islam. Dan sudah banyak juga umat Islam, di antara umat Islam itu disusupi oleh orang-orang munafik. Kalau di fase Makkah nggak ada orang munafik, semuanya jelas kafir Muslim. Tapi kalau di fase Madinah sudah lumayan macam-macam orang-orangnya, yang Islam betulan, yang Islam bohongan, yang Islaman gitu ya, yang nggak Islam beneran. Nah, jadi ini semuanya sudah bergabung. Makanya kemudian nanti umat Islam akan melawan banyak sekali kaum, yang kaum Yahudi, yang kaum Nasrani, yang semuanya mereka bergabung, ya, bergabung lagi orang munafik dan lain sebagainya. Ini yang susah, akhirnya sangat menyulitkan pasukan Nabi saat itu. Nah, perang Uhud itu terjadi tidak lama setelah perang Badar ya, tidak terlalu lama, dan di situ juga Hamzah itu adalah orang yang punya sumbangsi yang cukup besar sebelum dia gugur di perang itu. Hamzah, teman-teman sekalian, waktu itu Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Rasul saat itu bermimpi. Di dalam mimpinya Rasul itu
pedangnya itu bengkok dan melihat ada sapi dikurbankan. Ya. Terus ketika bangun, apa artinya ya Rasul ya? Rasul kemudian menerjemahkan arti dari mimpi itu apa? Bahwa pedang yang bengkok adalah salah satu dari sahabatnya akan wafat, akan gugur. Dan sapi yang disembelih itu isyarat bahwa salah satu dari kerabatnya atau keluarganya itu ada yang gugur. Nah, saat itu pilihannya dua. Berperang di dalam kota Madinah atau berperang di luar kota Madinah. Kebanyakan orang saat itu menyarankan Rasul untuk berperang di luar kota Madinah, termasuk orang-orang munafik. Kebanyakan di antara mereka menyarankan Rasul untuk berperang di luar kota Madinah. Orang-orang munafik dan sedikit sahabat itu menyarankan untuk perang di dalam kota Madinah. Ya, karena mereka takut orang-orang munafik perang di dalam aja lah gitu. Kalau yang di luar ini terutama yang gak ikut perang Badar itu pengen banget perang di luar. Kenapa? Karena mereka gak enak banget. Saya kemarin gak ikut perang Badar padahal di perang Badar itu enak loh. Ya kan? Menang terus keren gitu kan. Siapa yang ikut terus diampuni dosanya. Kok saya gak ikut? Nah, ini pengen banget mereka mendapatkan keutamaan seperti ikut perang Badar. Makanya mereka kemudian udah keluar aja Rasul. Rasul tuh tahu saat itu bahwa yang terbaik adalah berperang di dalam kota Madinah. Tapi pertimbangan sahabat saat itu adalah kalau kita berperang di kota Madinah, nanti infrastruktur rusak, fasilitas umum rusak, rumah-rumah orang rusak, mungkin keluarga kita ada yang terbunuh, wanita-wanita bisa terbunuh. Udahlah kita perang aja di luar kota Madinah. Termasuk saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib itu mengusulkan untuk perang di luar kota Madinah. Rasul pun saat itu bermusyawarah. Gimana nih? Perangnya di mana nih? Di dalam atau di luar? Ternyata bersepakat untuk berperang di luar. Inilah akhlak seorang Nabi Muhammad SAW, bahwa sekalipun dia tahu yang terbaik itu apa, tetapi semua keputusan dikembalikan kepada forum musyawarah. Ya, jadi tidak boleh otoriter ketika kita berkelompok. Kita tahu yang terbaik apa, kita cukup menyumbangkan pikiran saja. Tapi kemudian yang terjadi tetap harus musyawarah, karena kekeruhan jamaah kata Ali bin Abi Thalib itu lebih baik daripada kejernihan individu. Kita kalau pinter tapi sendirian buat apa? Tapi kalau kita beramai-ramai meskipun kita bodoh semua, tapi kita bisa saling berpegangan. Itu kan kata Allah yarham Mbah Maimun Zubair, ya, ra mesti wong pinter ki bener, ra mesti wong bener ki pinter. Terus kemudian apa kata beliau? Yang paling sulit adalah membenarkan orang pintar, dan yang agak mudah mempintarkan orang benar. Karena kalau orang pintar tapi dia nggak benar dan merasa benar, ini susah. Nah, makanya berjamaah itu sangat penting. Apa? Untuk menggabungkan. Kita kan ada yang kurang pintar ya, ada yang pintar banget. Nah, digabungkan dalam sebuah jamaah supaya menjadi satu kombinasi yang baik. Tapi kalau pengennya sama orang pintar aja, orang pintar maunya sama orang pintar aja, maka ini kebermanfaatan nggak bakal meluas. Karena yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Nah, berjamaah itu pentingnya adalah apa? Menggabungkan semua corak yang berwarna hijau, biru, merah, semua bergabung dalam satu kejernihan jamaah. Maka yang tadinya dalam satu kekeruhan jamaah yang kemudian ingat bahwa air itu ya, kalau lebih dari 2 kulah dan dia mengalir, bahkan ada bangkai yang masuk dalam air itu, maka dia dianggap suci. Itulah jamaah. Itulah. Kalau dia sendiri saja, seember doang, meskipun dia bersih, dia nggak bisa dianggap suci kalau misalnya dimasukin tangan kita. Dia jadi nggak suci lagi. Apalagi tangan orang habis bangun tidur, gitu kan? Ini nggak suci lagi airnya. Dia harus dibuang dan diganti dengan air yang baru. Ini bedanya berjamaah. Makanya Rasul kemudian mengusulkan untuk ya sudah, kita keputusan musyawarah. Maunya gimana? Oke, kita perang di luar. Semuanya perang di luar. Udah, pokoknya perang di luar. Udah, besarkan hati untuk perang di luar kan gitu. Nah, setelah itu Hamzah bin Abdul Muthalib itu berpikir, ini kayaknya Rasul ini kayaknya berat gitu. Maksudnya apa? Kayaknya di Rasul itu pengennya perang di dalam Madinah. Tapi ketika diusulkan untuk perang di luar Madinah, kok kayaknya saya jadi merasa nggak enak. Akhirnya dia bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Terus sahabat-sahabat yang lain setuju, iya, saya juga merasa nggak enak. Kayaknya Rasul terpaksa. Akhirnya Hamzah dan para sahabat itu kemudian mendatangi Rasul. Wahai Rasulullah,
Ya, sepertinya kami terlalu lancang. Apakah benar engkau sebetulnya menginginkan untuk berperang di dalam kota Madinah? Kata Rasul, enggak, ya, enggak begitu juga kok. Aman aja lah. Saya enggak terlalu memaksa kalian untuk menuruti kehendak saya. Oke, kalau begitu, kalau memang ini yang terbaik kita jalan. Akhirnya berangkatlah mereka untuk berperang. Nah, disinilah ya Hamzah bin Abdul Muthalib ini menjadi orang yang paling dicari selain Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Kenapa? Ini karena dia membunuh banyak sekali tokoh. Ya, jadi ini paling berkontribusi dalam kepunahan populasi Quraisy. Ini orang ini nih, Hamzah ini paling berkontribusi dalam kepunahan populasi Quraisy. Ini harus dia yang paling dicari di perang itu selain Rasul. Nah, makanya kemudian ada Jubair bin Mut'im yang punya budak namanya Wahsy bin Harb. Ya. Dia tanya, Jubair bin Mut'im bilang, "Kamu mau mendapatkan kebebasan? Kamu mau bebas?" "Maulah." "Ada caranya, gampang. Kamu bunuh Hamzah, selesai. Kalau kamu bunuh Hamzah, kamu bebas. Kamu gak jadi budak lagi." Semangat saat itu Wahsy. Ya, Wahsy ini orang Habasyah, orang Ethiopia, sama kayak Bilal. Dia budak, ya. Dia tangguh. Jadi Wahsy ini adalah orang yang jago, terkenal paling jago lah di seantero Mekah itu sebagai orang yang jago melempar tombak. Nah, kehebatannya itu diceritakan oleh Ibnu Athir bahwa Wahsy bin Harb itu kehebatan menggunakan tombaknya bisa diuji dengan begini. Kalau misalnya ada baling-baling, ya, di situ ceritanya gini sih, ceritanya kalau ada besi yang diikat, kemudian besi itu diikat salib gitu ya bentuknya, kemudian diputar kencang sekali, itu Wahsy bisa melepaskan tombaknya dan lewat tanpa harus memberhentikan besi itu. Wah, ngeri gak? Jadi ya ini kayak kipas, kayak baling-baling, kemudian baling-baling besar itu Wahsy bisa melempar tanpa kena baling-baling. Saking hebatnya dia dalam melempar tombak. Jadi lubang sekecil apapun bisa dikenai oleh Wahsy bin Harb. Jadi ini budak bukan budak sembarangan ini. Ini budak high quality, ya. Enggak cuma jomblo aja yang high quality, ini budak high quality. Ini budak bukan budak sembarangan, ini kalau dijual harganya mahal. Budak tuh mahal dulu. Makanya zaman sekarang nggak ada budak, ya. Ini kalau sekarang ada budak itu jadi prioritas utama. Ya, mobil nggak penting, yang penting punya budak, gitu kan. Apalagi kan budak itu boleh, ya udah nggak usah dibahas ya. Langsung paham ya. Jadi budak Wahsy itu ditawari oleh Jubair bin Mut'im, bosnya, tuannya, untuk bisa membunuh Hamzah. Kenapa? Karena Jubair bin Mut'im itu punya paman, dibunuh sama Hamzah. Namanya itu siapa itu pamannya Jubair bin Mut'im itu? Pokoknya pamannya dia dibunuh sama Hamzah. Karena dibunuh itulah Jubair ingin membalaskan dendam. Kenapa dia ngomong sama Wahsy? Karena Wahsy budaknya satu, yang kedua Wahsy jago untuk menyerang Hamzah. Maka kemudian Wahsy bercerita, ya, Ibnu Athir itu yang meriwayatkan. Wahsy itu bercerita bahwasanya ketika perang Uhud urusan saya cuma Hamzah, tidak yang lain. Pokoknya di mana Hamzah, saya membuntuti dia. Dan setelah mendapatkan iming-iming kebebasan, karena memang saya mau bebas, ternyata saya ketemu sama Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah ini lalu berkata kepada Wahsy, "Wahsy, kamu dapat iming-iming kebebasan?" "Dapat." "Kamu mau harta?" "Mau." Akhirnya dibuka itu semua perbendaharaan hartanya Hindun. Hindun ini ratunya Makkah, paling kaya lah di Makkah, ya. Dia itu, ya, Khadijah sudah nggak ada. Hindun ini adalah perempuan yang paling kaya di Makkah, istrinya Abu Sufyan kan dia. Dan dia punya semua perhiasan mahal,
Jadi semua wanita yang nggak punya perhiasan semua wanita yang punya perhiasan itu masih kalah sama Hindun. Ditunjukkan kepada Wahsy. Kamu mau harta ini, mau perhiasan ini, akan aku berikan semuanya kalau kamu bisa membunuh Hamzah. Wah, makin termotivasi Wahsy untuk membunuh Hamzah. Jadi ini orang ini tujuannya cuma satu, Hamzah. Dia nggak mau bunuh yang lain. Pokoknya Hamzah. Saya mau bebas doang. Saya nggak mau cari perkara.